Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan selalu memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Bapa kami yang di surga, kami beroleh kasih kembali untuk membaca Alkitab siang hari ini. Kami bersuka cita Tuhan di penghujung tahun ini. Kami masih bisa menikmati kehidupan bersama Engkau. Semakin hari kami semakin menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin selalu melekat di dekat-Mu Tuhan. Bersimpuh di kaki-Mu, bersujud di hadapan-Mu, memuji Engkau selalu. Kami merasa sungguh luar biasa sukacita itu Tuhan yang tak terbandingi dengan apapun yang ada di dunia ini. Ketika kami berada di dekat kaki-Mu, kami merasa tenang, damai, sukacita. Tak terbantahkan lagi bahwa kami betul-betul rindu untuk selalu berada di dekat Engkau, di kaki Tuhan selamanya. Bahkan setiap hari kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau. Waktu di dunia ini terbatas, tetapi di dalam Tuhan kami tidak terbatas. Kami akan selalu bersukacita, bersenandung, bermazmur bagi nama-Mu, seperti sukacita sorga. Praise to the Lord, haleluya, puji Tuhan, amin. Ada sukacita luar biasa yang kami rasakan karena berkat perlindungan, kasih, cinta, dan juga pemeliharaan-Mu bagi jiwa-jiwa, baik yang sudah kembali, baik yang teraniaya, baik pun yang masih hidup, karena sukacita di dalam Kristus Yesus yang tak bisa dibandingi dengan apapun. Dunia ini sementara, tetapi Yesus Kristuslah kekal di hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami mau membaca Alkitab, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, menjadi penginjil-penginjil Tuhan ke seluruh muka bumi ini, untuk mengajarkan kasih kepada semua umat manusia, mengenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang selalu ingin mengetahui siapa Yesus. Bahkan orang-orang yang menghujat, mencaci, menghina pun akan semuanya mengenal di dalam pribadi yang satu, dia di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop tentang hak budak Ibrani yang berbunyi demikian. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun dia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Elohim, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya
seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu merindukan firman, memeliharanya dalam kehidupan kita, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kasih setia Tuhan akan selalu menjaga memelihara kita, memberkati setiap anak-anaknya di seluruh muka bumi ini. Orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan yang mulia, dan juga anak-anak Tuhan di seluruh bumi. Baik yang di tempat-tempat konflik, baik yang mereka teraniaya dan mati terbunuh karena orang-orang jahat, orang-orang yang telah menderita karena Kristus. Tapi kita percaya bahwa orang-orang telah menjadi martir, telah mendapat upah yang besar di sorga bersama Bapa. Bapa mengasihi kita semua. Ketika kegenapan semuanya terjadi, maka Kristus Yesus akan datang segera untuk menjemput kita anak-anaknya dan bawa kerajaannya yang kekal di muka bumi ini. Arah Yerusalem baru akan segera turun ke muka bumi ini. Kita semua harus bersiap-siap sedia, menyediakan minyak dan juga pelita untuk kedatangan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita jangan lengah, kita harus tetap di dalam Kristus Yesus. Kita harus tetap kuat dalam segala pencobaan dan mintalah selalu perlindungan Tuhan. Dan kita mohon selalu Yesus Kristus selalu ada di hati dan jiwa kita, memelihara hidup kita supaya kita tidak goyah karena dunia dan juga godaannya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas firman-Mu yang berkuasa menyelamatkan hidup dan jiwa kami. Amin. Selamat siang. Selamat mendekati akhir tahun. Jangan lupa perjamuan kudus bersama semua gereja kita di seluruh muka bumi, untuk tetap kita setia dan menjadi pelaku-pelaku firman dan memelihara iman sampai kepada kesudahannya. God bless you all. Selamat menjelang akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Immanuel.